bertemu kembali kita dalam mata kuliah dasar-dasar kebijakan kesehatan. Bisa kita mulai ya, sambil berjalan menunggu yang lain ya. Meskipun waktunya belum sampai, nanti yang lain menyusul gitu ya. Sambil mengikuti perkembangan perkuliahan mata kuliah kita kali ini ya. Baik, pokok bahasan kita kali ini adalah terkait dengan isu-isu kebijakan kesehatan. Jadi isu-isu kebijakan kesehatan itu terkait dengan kira-kira yang menjadi masalah di dalam kebijakan itu terkait dengan apa saja kan gitu ya. Jadi isu-isu kebijakan kesehatan itu mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan sistem kesehatan. Ini udah belum ya? Materi kita terkait dengan politik kesehatan ya. Baik, materi kita akan bahas politik kesehatan atau analisis kebijakan kesehatan ya. Ya, jadi politik kesehatan ini terkait dengan sebenarnya juga terkaitan dengan kebijakan kesehatan. Jadi di dalam politik kesehatan itu ya, karena output dari kebijakan itu adalah dari proses politik. Jadi luaran dari politik itu, luarannya adalah berupa kebijakan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang politik kebijakan ya. Dalam politik kebijakan itu, karena politik itu terkait dengan pemerintahan ya, kekuasaan ya, terkait dengan negara ya, maka kita bagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama adalah terkait dengan tadi karena dia politik kebijakan, politik kesehatan, maka peran dari pemerintah atau government ya. Jadi governance, kemudian provider. Jadi kalau government ini bisa peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan ya. Nah, sementara itu di samping pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga sebagai provider pelayanan kesehatan. Dan siapakah yang Anda advokasi ya? Kalau misalnya tadi ada government, pemerintah, ada provider, penyedia layanan, kemudian patient atau public ini ya, maka yang bisa kita advokasi siapa sebenarnya? Dari tiga hal yang bisa kita advokasi adalah terkait dengan government yang membuat kebijakan, kemudian patient ini bisa kita advokasi. Kalau ini terkait dengan mempengaruhi kebijakan, kalau ini bisa melalui strategi pendidikan. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kemudian provider ya, penyedia layanan kesehatan. Apa yang mendorong mempelajari politik kesehatan ini ya? Yang pertama terkait dengan what is the benefit, apa keuntungannya ya? Keuntungannya, kemudian personal drive ya, mengarahkan kepada perorangan, my future job ya, pada pekerjaan masa depan. Nah, terkait dengan karir ya. Nah, ini terkait dengan yang mendorong mempelajari politik kesehatan ini. Apa yang dimaksud dengan politik kesehatan ini? Jadi dalam politik kesehatan ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan politik kesehatan atau health politik ya. Dan yang kedua adalah kebijakan kesehatan atau health policy ya. Jadi ada dua hal, yaitu terkait dengan politik kesehatan atau health politics dan kebijakan kesehatan ya. Nah, asal kata politik itu berasal dari kata polis ya. Polis ini kemudian yang artinya adalah city atau state ya, atau biasa dikenal dengan istilah negara kota ya. Ya, jadi politik itu
maksudnya bisa juga memberikan dampak atau pengaruh ya kalau dia terkait dengan kebijakan. Jadi orang yang memiliki pengaruh, orang yang mengikuti follower ya, maka dia disebut sebagai tokoh politik ya atau influencer ya, dapat mempengaruhi ya. Jadi politik mean influencing atau politik sama dengan mempengaruhi karena pasti ada orang yang mengikutinya ya. Kemudian politik ya, tadi menurut Manson, Talbot dan Levitt ya mengatakan bahwa ada scarcity of resources ya, ini kelangkaan di dalam sumber daya ya. Untuk mendapatkan kelangkaan sumber daya ini, terutama sumber daya ekonomi atau juga sumber daya politik yang terkait dengan kekuasaan, untuk mendapatkannya diperlukan competing set of value ya. Jadi adanya persaingan untuk mendapatkan nilai. Karena kekuasaan itu, politik itu terkait dengan kekuasaan dan memiliki nilai. Nah, kemudian scarcity of the resources ya terkait dengan competing set of interest ya. Kemudian multiple interest group. Jadi di sini ada persaingan di antara kepentingan dari berbagai kelompok kepentingan. Jadi dari bermacam kelompok kepentingan. Jadi siapa yang disebut dengan kelompok kepentingan ini? Ya, kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang mempengaruhi kebijakan tadi. Bisa saja kelompok kepentingan itu atau interest group ini bisa saja ya partai politik sudah pasti ya, bisa profesi ya, bisa tokoh masyarakat, NGO dan sebagainya yang bisa memberikan dampak atau pengaruh terhadap kebijakan tadi ya. Kemudian di dalam politik kita tahu ada influencing ya, ada influencing, ada policy maker, actor ya, pelaku pembuat kebijakan ya, kemudian value choice decision making ya, maka timbul policy atau yang kita kenal istilahnya dengan kebijakan. Jadi alur untuk membuat kebijakan itu tadi dimulai dari scarcity of resources ya, kemudian terjadi kompetisi, kemudian ada influencing, kemudian ada policy maker, actor ya, pelaku pembuat kebijakan. Kemudian para pelaku pembuatan kebijakan ini memilih di antara berbagai nilai yang ada atau disebut dengan value choice decision making. Jadi outputnya itu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dinamakan dengan political action atau tindakan politik ya. Tindakan politik ini adalah upaya aktif untuk mempengaruhi pilihan ya, atau value atau nilai dan mengambil keputusan. Jadi tadi disiapkan banyak alternatif pilihan, dari pilihan-pilihan yang ada kemudian diambillah suatu kebijakan, suatu keputusan berdasarkan pada nilai-nilai yang ada ya. Kemudian ada 5 klaster sistem politik dalam suatu negara ya. Yang pertama adalah terkait dengan liberal demokratik ya, atau demokrasi liberal ya, kita kenal dengan demokrasi liberal. Kemudian yang kedua adalah egalitarian atau authoritarian, kekuasaan birokrasi untuk menjalin atau menjamin keadilan, equity, contoh misalnya pada negara komunis. Jadi yang menguasainya adalah kelompok egalitarian atau authoritarian yang berkuasa dalam bentuk birokrasi, yaitu ada faktor partai politik yang dominan yang paling berkuasa, jadi yang lain tidak dianggap seperti tidak ada ya, meskipun sebenarnya partai politiknya ada tapi tidak dianggap tidak ada. Jadi hanya satu single majority party, jadi ada hanya satu kekuasaan partai politik saja yang berkuasa di negara komunis. Kemudian yang ketiga adalah tradisional
inegalitarian atau tidak adanya keadilan, equity ya. Kesejahteraan terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok. Misalnya dulu ada istilah kaum proletar ya. Jadi ada kaum proletar ya, kemudian ada dua kelompok masyarakat ya. Ya, kelompok bangsawan dan kelompok pekerja, katakanlah buruh ya. Kemudian populis, adanya partai politik yang dominan yang umumnya nasionalis ya. Kemudian authoritarian, inegalitarian, kemudian militer mengambil alih pemerintahan ya. Kemudian tentu di Indonesia demikian juga ya. Kasusnya yang disebut dengan demokrasi Pancasila ya. Apakah beraliviasi mengarah kepada demokrasi liberal ya. Kemudian pengertian kebijakan atau polisi ya, yaitu pertama prinsip yang mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi terkait dengan kebijakan ini adalah prinsip yang harus dicapai ya. Kemudian rangkaian pilihan kegiatan atau tidak untuk melakukan kegiatan yang disadari dalam mencapai tujuan. Jadi tujuannya tadi adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh negara ya. Tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan misalnya tadi lebih berorientasi kepada pelayanan kesehatan, termasuk misalnya ada UKP, UKM, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan. Kemudian pengambilan keputusan bersifat otoritatif ya, yang menjadi kewenangan salah satu kelompok tertentu yang paling dominan sehingga mempengaruhi kebijakan yang lainnya. Kemudian pedoman untuk mengatur perilaku manusia dalam mencapai tujuan pada sektor publik atau swasta ya. Kemudian kebijakan merupakan pilihan yang dibuat oleh masyarakat dengan segmentasi masyarakat atau organisasi dengan mempertimbangkan tujuan apa yang diprioritaskan ya. Kemudian bagaimana sumber daya itu dialokasikan sehingga kegiatan itu dapat dilaksanakan. Pengertian dari kebijakan ini adalah suatu pernyataan yang sangat umum tentang apa yang diinginkan dan tujuan yang akan diharapkan. Jadi ketika kita membicarakan kebijakan, maka terkait dengan adanya harapan ya, atau keinginan untuk mencapai tujuan. Kemudian rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam masa lalu oleh pemerintah pada area tertentu. Jadi ada area yang terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan ya, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi ya, kemudian kebijakan pemerintah di bidang politik misalnya terkait dengan undang-undang pemilu, pemerintah daerah kan gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan kebijakan yang terkait dengan politik. Kemudian pernyataan spesifik tentang keinginan masa depan, harapan tentang pada masa yang akan datang. Misalnya dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat ya, dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Kemudian rangkaian aturan yang berlaku yang bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Jadi kebijakan itu dibuat untuk baik itu dilakukan maupun tidak dilakukan ya. Dalam simple term of politik ini terkait dengan set action and decision statement intention ya. Jadi terkait dengan pengaturan tindakan dan pengambilan keputusan dalam intensi pernyataan. Nah, yang sederhananya yang disebut dengan kebijakan. Jadi di situ ada action, ada tindakan yang diatur berdasarkan kepada kebijakan, kemudian ada decision, pengambilan keputusan ya, berdasarkan intensi dari pernyataan. Sekarang kita lihat yang disebut dengan kebijakan publik ya, atau public policy ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kesehatan ya. Kemudian apa yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kemudian dibuat oleh lembaga pemerintah. Kemudian rangkaian kegiatan pemerintah dibuat untuk menjawab isu-isu yang merupakan kepedulian publik, misalnya tadi terkait dengan isu-isu kesehatan ya. Kemudian legislasi, regulasi, aturan hukum baik itu yang bersifat lokal, provinsi atau nasional yang berpengaruh pada perilaku individu dan lembaga dalam yurisdiksi wilayah tertentu.
Kemudian merupakan kebijakan yang merupakan tanggung jawab primer dari peran pemerintah. Ya. Sekarang kita lihat type of public policy ya, atau tipe-tipe kebijakan publik ini. Yang pertama adalah distributive policy, yaitu dengan menyediakan layanan dan manfaat untuk segmentasi populasi tertentu. Misalnya penempatan dokter dan bidan PTT, pegawai tidak tetap misalnya kan. Nah, didistribusikan di desa-desa tertentu ya, dengan populasi jumlah penduduk yang banyak. Kemudian yang kedua adalah regulatory policy, yaitu pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok, misalnya pada lisensi perizinan. Jadi pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok terkait dengan perizinan, misalnya terkait pembukaan layanan kesehatan yang baru misalnya, atau memisahkan antara pelayanan kesehatan yang modern dan tradisional misalnya. Kemudian self-regulatory policy, kebijakan untuk mengatur diri sendiri yang terkait dengan kebijakan kesehatan. Ya. Kemudian redistributive policy, ya, upaya pemerintah untuk mengubah distribusi pendapatan, kemudian kesejahteraan, kepemilikan atau hak hukum antar kelompok dalam masyarakat. Sekarang kita lihat tabelnya ya, yang tipe kebijakan berdasarkan pada tingkat kebijakan. Misalnya di sini ada tipe kebijakan atau policy type ya. Kemudian policy level, kemudian policy example ya. Jadi tipe dari politik, kemudian level politik, dan contoh dari politik ini ya. Sekarang kita lihat di high politik dan low politik. Ini ada dua kolom, yaitu kolom high politik dan low politik. Sekarang kita lihat di policy type ya. Di high politik ya, politik tingkat tinggi ini yaitu macro policy dan systemic policy, yaitu pada kebijakan politik yang makro, kemudian misalnya hubungan internasional kan begitu ya. Nah, itu terkait dengan makro. Kemudian systematic policy ya, yaitu kebijakan yang sistematik ya, disesuaikan dengan masalahnya. Kemudian pada low politik itu mikropolitik, misalnya di tingkat pemerintah daerah. Kemudian sektoral politik ya, di antara berbagai instansi kementerian ya, satu dengan yang lainnya dengan masalah yang sama, kemudian mereka saling beririsan ya, dengan kegiatan yang sama. Kemudian pada political level ada yang disebut dengan level national government ya, tingkat nasional ya. Kemudian pada high politik juga state government, yaitu pemerintah negara ya. Kemudian regional authority, yaitu kewenangan dari pemerintah regional atau kita sebut dengan provinsi. Sementara pada politik level yang low politics ya, yaitu Ministry of Health ya, Menteri Kesehatan dalam hal ini. Kemudian local health authority, institution ya, klinik and hospital. Nah, ini bisa Kementerian Kesehatan, kemudian kewenangan dari institusi lokal, misalnya klinik, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya ya, yang terkait dengan spesifikasi politik level low politik ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan politik example ya, baik high politik maupun low politik. Political example ini terkait dengan high politik, yaitu terkait dengan regulation of private sector, reform of civil service, salary and condition. Ya, jadi regulasi atau kebijakan ya, peraturan yang terkait dengan sektor swasta dan reformasi gaji pegawai sipil dan kondisinya. Ini terkait dengan high politik dalam political example. Sementara dalam low politik ya, dalam low politik dalam politik example tadi kita lihat di situ ada high politik dan regulation of private sector, reform of civil service, salary and condition. Kemudian di policy example
yaitu law politik, introduction of risk screening, change of vaccine policy. Ya, jadi memperkenalkan screening ya, payudara ya, atau mengubah kebijakan terkait dengan vaksin ya. Misalnya pada sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri, misalnya untuk pencegahan cancer ya pada penderita kanker. Kemudian tipe kebijakan berdasarkan tingkat level tadi ya, paling tinggi itu sudah ya kita lihat. Sekarang kebijakan politik atau health policy ya, yaitu kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, termasuk lembaga, organisasi, layanan dan pengaturan biaya ya. Jadi kebijakan kesehatan itu sebenarnya tidak hanya sekedar apa yang dibuat, tetapi juga terpengaruh pada sistem kesehatan itu sendiri. Misalnya di dalam sistem kesehatan kita kenal dengan pelayanan kesehatan ya. Jadi ketika kebijakan politik itu dibuat, maka berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Di dalam pelayanan kesehatan juga nanti ada yang disebut dengan biaya kesehatan ya. Di dalam sistem kesehatan juga terkait dengan sumber daya manusia kesehatan. Ini berpengaruh terhadap aspeknya, yang termasuk juga adalah penggunaan peralatan ya, alat-alat kesehatan. Yang membedakan kebijakan kesehatan dengan yang lain, yaitu yang pertama tidak adanya profesi lain yang ekuivalen dengan profesi dokter. Ya. Jadi ketika kebijakan kesehatan yang buat, jadi tidak ada profesi yang lain yang setara dengan profesi dokter. Jadi ya dianggap dokter yang paling utama di situ. Ya. Kemudian kompleksitas penyelenggaraan, ya maksudnya dari profesi pelayanan kuratif ya, kuratif misalnya tadi pada perawat, bidan gitu ya. Nah, tentu berbeda dengan yang promotif dan preventif ya. Kemudian kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan ketidakmampuan dari pelayanan untuk membedakan layanan yang bermutu dengan yang tidak bermutu. Jadi berkualitas baik dengan tidak berkualitas baik itu sulit untuk dibedakan ya, karena tadi terjadi kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kemudian isu antara hidup dan mati ada dalam pengambilan keputusan kesehatan. Misalnya dokter terkait dengan pelayanan kesehatan bahwa orang ini harus dirujuk atau langsung dirawat. Ya, kan begitu. Jadi ini terkait dengan hidup dan mati ya, terkait dengan kesehatan pasien tadi ya. Maka perlu keputusan kesehatan tadi. Kemudian konsekuensi adalah perlu adanya alat ukur atau metode tertentu dalam analisis, interpretasi dan evaluasi kebijakan kesehatan. Jadi konsekuensinya adalah harus ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur. Kemudian policy analysis atau analisis kebijakan terkait dengan kajian sistematik terhadap isi dan akibat yang nyata atau diantisipasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan atau yang direncanakan ya. Misalnya pada main question of politics, misalnya pada pertanyaan utama dalam analisis kebijakan, apakah kebijakan yang ada sekarang itu memberikan dampak atau perubahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kan gitu. Kemudian bagaimana dan kapan, mengapa kebijakan itu ada dibuat gitu kan? Apa yang mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk mengadop suatu kebijakan tertentu? Apa tujuan dari kebijakan tersebut ya? Kemudian siapa pembuat kebijakan? Siapa pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bagaimana mereka melakukannya. Kemudian bagaimana proses perumusan kebijakan pada level yang mana dan bagaimana metode perumusannya. Kemudian apakah proses perumusan kebijakan yang dipilih merupakan yang terbaik yang kita harapkan. Bagaimana bila lebih ditingkatkan. Kemudian apakah kebijakan tersebut ada kebijakan yang lebih baik, apa yang telah dicapai, adakah kebijakan lain yang sebenarnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian apakah kebijakan yang ada sekarang ini perlu diubah? Jika perlu, apakah mungkin untuk mengubah kebijakan tersebut dan bagaimana caranya? Ini terkait dengan main question of policy ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan utama yang terkait dengan evaluasi pertanyaan untuk dalam analisis kebijakan ya. Kemudian dalam policy makingnya, pembuatan kebijakan
harus ada agenda setting, ya, kemudian policy formulation, kemudian policy adoption, kemudian policy implementation, kemudian policy assessment, ya. Nah, ini kerangka acuannya mulai dari problem identification, menentukan masalah dan agenda settingnya, ya. Kemudian policy information, ya, terkait dengan informasi kebijakan, kemudian adoption, dan mengikuti, kemudian implementation dan evaluation, ya. Ya, ini policy analysis, problem structuring, forecasting, ya. Misalnya tadi di sini problem structuring itu terkait dengan masalah struktur, ya, pengambilan keputusan. Kemudian forecasting, memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian membuat rekomendasi atau recommendation, ya, merekomendasikan untuk ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Kemudian monitoring, ya, melakukan monitoring, pemantauan, dan baru evaluasi, ya. Sekarang kita lihat prosedur analisis kebijakan pada tiap tahapan pembuatan kebijakan. Ya, di sini ada problem structuring, ya, kemudian di sini ada forecasting, ada recommendation, monitoring, dan evaluation. Kemudian di sini di problem structuring harus ada agenda settingnya, apa yang akan diagendakan. Kemudian forecasting terkait dengan formulasi policy formulation, ya, atau formulasi kebijakan. Kemudian policy adoption, mengadopsi, ya, kebijakan. Kemudian policy implementation, menerapkan kebijakan. Kemudian policy assessment, ya, kebijakan untuk memberikan penilaian. Nah, ini mungkin itu materi kita. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Lakukan secara online, ya, melalui e-learning. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Iya, silakan. Ya, sama-sama.